Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 perhotelan dari SMK Negeri 1 Depok, bab pernikahan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Rohadatul Aisy, kelas 12 perhotelan, nomor absen 10. Nama saya Novinur Ramadhani dari kelas 12 perhotelan, nomor absen 18. Nama saya Rifani Kismiati, kelas 12 perhotelan, nomor absen 22. Nama saya Yeni Rahmawati, kelas 12 perhotelan, nomor absen 29. Wawasan Islam: memahami asbabun nuzul Quran surat Al-Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A. Asbabun nuzul Quran surat Al-Luqman ayat 13-14. Quran surat Al-Luqman menceritakan tentang seorang pria bernama Luqman. Banyak ulama yang mengatakan bahwa dia seorang nabi tetapi bukan rasul, sehingga memanggilnya dengan Luqman alaihissalam. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang pengembala yang Allah karuniakan kepadanya akhlak dan kebaikan hati sehingga namanya harum dalam Al-Quran. Pendapat yang paling banyak diterima adalah yang kedua, yaitu Luqman adalah seorang manusia, bukan nabi atau rasul, tetapi memiliki hati dan akhlak yang baik. Diriwayatkan, Luqman adalah seorang pengembala yang hidup selama 1000 tahun sehingga konon dia masih menjumpai masa di mana Nabi Daud alaihissalam berkuasa. Luqman sendiri diriwayatkan masih sedarah dengan Nabi Ayub alaihissalam dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari, Luqman beserta anak laki-lakinya dalam perjalanan menuju ke kota. Luqman menaiki keledainya, sehingga si anak berjalan di sebelahnya. Orang-orang memperbincangkannya bagaimana bisa seorang ayah tega naik keledai sedangkan anaknya dibiarkan berjalan. Lalu setelah mendengarnya, Luqman turun dan menaikkan anaknya ke keledai, sedangkan dia berjalan di sebelahnya. Namun, orang-orang yang melihatnya kembali memperbincangkan mereka. Bagaimana bisa seorang anak tega membiarkan ayahnya yang telah renta berjalan, sehingga dia naik keledainya. Lalu setelah mendengarnya, Luqman ikut naik ke atas keledainya bersama anaknya. Namun lagi-lagi orang memperbincangkan mereka. Bagaimana bisa ayah dan anak yang tega menaiki keledai kecil sekaligus? Kasihan sekali keledainya. Luqman yang mendengar perbincangan tersebut lalu mengajak anaknya turun dan mereka berjalan di sebelah keledainya. Namun, lagi-lagi orang kembali memperbincangkan mereka. Bagaimana ada seorang ayah dan anak bodoh yang berjalan kaki begitu saja, sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Luqman kemudian diam saja sampai di kota. Sesampainya di kota, Luqman mendudukkan anak laki-lakinya dan memberinya nasihat. Di antara nasihat yang disampaikan Luqman kepada putranya adalah: A. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah, sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar. B. Bersikap taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup setiap anak manusia. B. Asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran dibaca di hadapan mereka, melelehlah air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab atau Bani Israel ada juga yang beriman kepada Allah SWT dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Allah mengingatkan kepada Bani Israel mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan semenjak nenek moyang mereka, yaitu tidak menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta berkata-kata yang baik kepada manusia, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Allah SWT mengambil janji dari mereka untuk mengerjakan perintah tersebut. Namun, kebanyakan mereka berpaling dan mengingkari semua itu secara sengaja, sedangkan mereka mengetahui dan mengingatnya. Hanya segelintir Bani Israel yang memenuhi janji Allah SWT tersebut.
Kemudian menafsirkan Quran surat Al-Luqman dan Al-Baqarah. Yang pertama yaitu Al-Quran ayat 13 sampai 14. Tafsirnya yaitu Parenting Luqman Al-Hakim. Surat Al-Luqman ayat 13 ini merupakan perkataan Luqman yang memberikan pelajaran kepada anaknya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu larangan syirik. Nasihat yang dikatakan Luqman kepada anaknya yaitu jangan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian ia mengingatkan kepada anaknya bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Mengapa? Karena zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan syirik adalah kezaliman terbesar karena berkaitan dengan akidah, menyamakan dan menyertakan Sang Khalik dengan makhluk. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa boleh bagi orang tua untuk mengatakan jangan. Yang ketiga yaitu birrul walidain. Surat Al-Luqman ayat 14 merupakan perintah untuk berbakti kepada orang tua. 4. Terutama ibu. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Kelima, bersyukur kepada Allah dan orang tua. Setelah perintah bertauhid kepada Allah dan berbakti pada orang tua, Allah menuntun hambanya agar bersyukur kepadanya dan berterima kasih pada orang tuanya. Ayat ini ditutup dengan mengingatkan kemana manusia akan kembali. B. Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, Allah mengambil janji Bani Israel. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah melalui nabinya telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Namun akhirnya mayoritas Bani Israel mengkhianati janjinya. 2. Bertauhid kepada Allah. Isi perjanjian atau sumpah ini merupakan pokok dari agama Allah. Yang ketiga, berbuat ihsan kepada manusia. Dalam hadis dijelaskan bahwa ihsan adalah beribadah yang baik, seakan melihat Allah, minimal menyadari bahwa Allah selalu melihat kita. Yang keempat, berbicara yang baik. Selain perbuatan baik, Bani Israel juga diperintahkan dalam perjanjian untuk berbicara baik kepada orang lain. 5. Salat dan zakat. Salat dan zakat adalah ibadah yang sejak awal sudah diperintahkan Allah kepada manusia. Bahkan sejak Nabi Adam termasuk Bani Israel hingga umat Islam hari ini meskipun tata cara dan ukurannya berbeda sesuai syariat di zamannya. Yang keenam yaitu Bani Israel melanggar perjanjian. Bani Israel diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Mereka malah menyembah patung sapi emas. Diperintahkannya untuk berbuat ihsan kepada manusia. Mereka justru menzalimi orang yang lemah di antara mereka. Diperintah untuk berkata baik dan amar ma'ruf nahi mungkar. Justru banyak yang berkata kasar dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Meninggalkan sholat dan tidak berzakat. Bahkan membunuh sebagian nabinya. Quran surat Al-Luqman ayat 13-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun 'adzim. Shadaqallahul adzim. Artinya yaitu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukannya Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Al-Luqman ayat 13.
Quran Surat Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidaik ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is akhasna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wal waqulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakat summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Yang kedelapan, perilaku saling menasihati dan berbuat baik dalam kehidupan agama Islam mengajarkan supaya pemeluknya saling menasihati dan berbuat baik terhadap siapa saja. Bahkan kepada makhluk lain pun harus berbuat baik karena saling menasihati dan berbuat baik itu banyak manfaat dan hikmahnya. Manfaat dan hikmah berbuat baik yaitu A. Mempererat hubungan antar sesama menasihati antar sama itu dapat menumbuhkan rasa kebersamaan sehingga dapat mempererat hubungan antar satu dengan yang lainnya. Yang B. Tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya. Orang yang saling menasihat dalam kebaikan itu tidak akan rugi dalam hidupnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Yang C. Selalu terkontrol akan teringat jika akan berbuat kemaksiatan sehingga tidak jadi berbuat kemaksiatan karena diingatkan oleh temannya, akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena nasihat menasihati itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan manfaat menasihati dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ciri orang beriman, yaitu orang-orang yang saling mengajak kebaikan. Salah satu hikmah mengapa kita harus saling menasihati adalah karena setiap orang mendambakan keselamatan hidup. Kita harus selalu bahagia ketika ada yang memberikan saran kepada kita. D. Penerapan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, segera membaca ta'awud saat ada bisikan hawa nafsu untuk berbuat maksiat. Nilai karakter, religius, jujur, tanggung jawab. Yang kedua, puasa sunnah Senin Kamis sebagai sarana mengendalikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai karakter, religius, disiplin, mandiri, kerja keras. 3. Meminta maaf kepada teman ketika salah. Bersahabat, cinta damai, peduli. 4. Membaca istighfar ketika terlintas pikiran negatif. Religius, cinta damai, bersahabat. Khulasah. Yang pertama, Quran surat Luqman ayat 13-14 berisi perintah saling menasihati. 2. Quran surat Al-Baqarah ayat 83 berisi perintah berbuat baik.
Yang ketiga, manfaat dan hikmah saling menasihati dalam kebaikan, mempererat hubungan antar sesama, tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya, selalu terkontrol, akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.